Oke, tepatnya di jam 13.03 kita berdua udah duduk di sini nih ya. Kira-kira ini kita di sini ngapain sih? Kita tuh di sini jelas mau podcast ya. Fasilitas baru dari sekolah nih, yang namanya itu KG Dual Talks. Yoi. Oh iya, kita hari ini lagi mencoba hal baru dari fasilitas sekolah ya, Benar, gitu kan. K2 Talks, Exploring, Learning, and Growing Together. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong fasilitas sekolah nih ya. Kan kita udah banyak banget ya perkembangannya fasilitas sekolah. Mulai dari tahun ke tahun, pasti ada aja Benar-benar. sih kan. Tahun ke tahun ada aja tuh fasilitas yang berkembang. Nih, jurusannya TKJ kan. Benar. Kira-kira di TKJ tuh fasilitas yang menurut Gilang kurang tuh apa aja sih? Sebenarnya kurang sih enggak ya. Semua lab lengkap, lab nggak gerah, nggak ada kendala gitu. Paling eh buat fasilitasnya tuh kayak cukup di rawat rutin aja lah, kayak minta dibersihin Oh, atau apa. Soalnya kan iya kadang iya iya. komputernya kan kayak ada yang kotor, ada yang bekas-bekas Ya anak-anak lah anak-anak gitu jahil lah gitu ya. lah. Yoi, bener. Banyak banget pasti yang gel-gel kayak gitu sih. Hmm, Dari fasilitas sih TKJ udah lumayan gitu ya. udah lumayan Tinggal banget. di perawatannya aja ya, Benar-benar perawatan fasilitasnya. perawatan fasilitasnya. Iya biar nggak meski ganti-ganti terus kan karena fasilitas yang ada harus dilindungi, dirawat gitu Baru juga kan. kemarin kan TKJ dapat fasilitas penambahan komputer lah. Wih, alhamdulillah dong. Udah Jadi terus lebih udah ini. speknya udah parah banget lah. Wih, Speknya udah gacor gitu ya. kira-kira udah mencoba belum tuh? Udah mencoba belum? Kalau coba sih belum ya. Soalnya kita kelas 11, yang kemarin baru tuh kelas 10. Oh jadi kelas 10 ya yang cobain Yoi, gitu. fasilitas baru itu. Tapi kayaknya nggak bakal ketinggalan juga nggak sih kelas 11 buat cobain fasilitas barunya? Enggak. Soalnya fasilitas dari KG tuh udah banyak banget. Jadi kita kalau misalkan nggak bisa coba ini, kita bisa coba yang lain. Oh jadi nggak mesti itu aja ya yang Yoi. dicobain karena masih banyak gitu. Oh bener sih. Oh iya. Oh ya ini kan kita udah di ruangan baru nih ya. Fasilitas baru sekolah kan. Gimana sih ya ruangan podcast itu digunain itu buat apa aja gitu. Kira-kira ya menurut Gilang ya nih, menurut Gilang podcast itu biasanya dipakai buat apa aja gitu. Podcast tuh soalnya apa ya? Podcast tuh bisa digunain kayak buat sharing atau eh, sharing berbagai cerita atau buat platform buat ngobrol lah atau apa ya? Buat video atau buat cerita-cerita lah. Oh, buat Kayak yang cerita-cerita. di luar-luar sana. Oh, jadi di luar-luar sana tuh biasanya dengerin pasti lebih sering dengerin cerita-cerita horor atau apa nih? Horor. Horor. Horor kurang sih. Kurang-kurang. Tapi yang sering didengerin sama Gilang tuh podcast apa sih biasanya? Yang sering dengerin tuh podcast Mata Najwa. Oh, Mata Najwa. Politik ya anaknya? Politik Wah, banget. aduh ngeri banget nih, aduh ngeri banget kalau duduk di sini udah bahas-bahas Mata Najwa nih. Aduh takut. Takut banget. Kira-kira kalau dari Mata Najwa tuh apa sih yang diambil? Dari Mata Najwa tuh yang diambil tuh kayak eh orangnya tuh teliti banget. Oh iya Teliti benar-benar. banget kayak salah satu kata nih Mm-mm. kayak langsung disekak sama dia gitu. Oh iya, dia memanfaatkan peluang ya Bener. anaknya ya benar-benar. Emang sih Mbak Najwa itu emang sosok wanita yang apa ya, yang bagus banget untuk di ini ya, untuk ditiru dari kepribadiannya juga Bener. sih. Apalagi dari pembahasan dia ya kan biasanya jarang gitu ya, kayak wanita luar sana kan kayak kurang tertarik gitu kan sama politik gitu kan. Contohnya saya sendiri. Ya. Gitu. Oh ya, selain buat ngobrol-ngobrol nih, kan nih Katu Talks berarti punya sekolah ya gitu kan. Benar. Kira-kira untuk di podcast sekolah ini cocoknya apa sih perbincangan yang kita apa ya, narasumber yang kita undang ke sini tuh kira-kira siapa aja gitu contohnya? Contohnya sih sebenarnya banyak ya. Bisa dari kesiswaan, bisa dari
ketua yayasan, bisa dari eh, yang punya yayasan yaitu Kampus Palat, sama terakhir siswa. Oh iya benar. Makanya tuh yang 4 orang ini tuh yang kayaknya yang bakal menjadi sosok narasumber yang bagus lah buat sekolah atau enggak buat ini fasilitas podcast ini. Iya sih benar ya. Apalagi ini kan fasilitas sekolah gitu kan. Nggak meski pembahasan kita siswa terus kan. Bener. Tapi menurut saya nih ya, untuk podcast ini sebenarnya bagus banget dijadiin apa ya, kayak alat gitu lah ya, alat buat mempromosikan sekolah juga. Bener. Itu bagus Bener banget loh, banget, apalagi setuju banget. anak-anak milenial sekarang, zaman Z ya, Bener. zaman Z gitu kan udah pada tahu tuh apa-apa itu podcast Ya, gitu udah. kan, kayak Pokoknya udah pasaran banget lah podcast mah. iya kan, apalagi kita sekolah kita gitu kan sekarang kayak siapa sih yang gak mau gabung sama KG ya kan, udah punya podcast Bener banget. gitu. Gila, Wah keren banget sih. kapan lagi kan nggak semua sekolah punya podcast gini kan. Betul. Paling dikit lah. Lagi itu udah termasuk keren banget. Dia keren banget kan, makanya kayak kita meski banyak bersyukur banget gak sih sekolah di sini. Benar. Kayak fasilitasnya udah disediain semua nih, tinggal kita gunain aja buat hal-hal yang bermanfaat kan gitu. Apalagi Gilang lu anak Black Owl kan. Bener. Wah ini juga bisa dijadiin buat promosi eskul juga kan gitu kan, ekstrakurikuler gitu, kayak kegiatan-kegiatan eskul kayak gitu kan. Karena kan apalagi minat anak-anak karya guna nih sekarang kan udah menurun banget sama ekstrakurikuler. Gimana sih nih caranya Gilang buat ngajak anak-anak karya guna buat ikut ke ekskulnya Gilang? Sebenarnya kalau misalkan soal itu sih gampang ya, kalau kita mau narik mereka buat tertarik buat eskul Black Owl atau enggak yang sinematografi itu gampang banget. Soalnya fasilitas di sekolah kita tuh udah cukup, entah dari kamera ada, drone ada, lightning ada, semuanya cukup ada, studio ada. Iya betul Nah, betul apalagi sih. semua fasilitas itu udah cukup banget lah ya kalau misalkan buat belajar gitu, nggak harus sampai ke profesional banget. Udah cukup lah kalau misalkan buat pembelajaran dasar gitu. Seenggaknya basic ya, Nah, iya, basic apalagi skill. kita nih ruang podcast ini nih bisa kita jadiin bahan buat pembelajaran. Oh iya serius bener Nah, banget sih, jadi bener banget. selain Bener. kita bisa belajar videografi, fotografi, kita juga bisa ini nih, setting audio, Iya jadi kita ngerti kan. setup kamera, setup lightning. Bener. Jadi tuh udah keren banget kan, apalagi fasilitas dari sekolah tuh emang udah bener-bener terjamin banget kan gitu. Tinggal caranya mengaktifkan kembali aja gitu Bener. kan. Nah ini kan Gilang tuh kelas 11 ya, berarti udah 2 tahun di Karyaguna. Bener. Nah kira-kira nih fasilitas apa aja sih yang masih kurang gitu dari keseluruhan ya dari SMK Karyaguna 2, bukan dari yang mencakup jurusan aja gitu. Fasilitas ya. Sebenarnya tuh kalau misalkan dibilang kurang tuh dikit ya. Bukan dikit sih, malah nggak ada. Oh. Kalau buat yang kurang tuh nggak ada. Soalnya kita tuh semua udah ada di Karyaguna tuh. Ya, tapi boleh lah satu gitu. Maksudnya kan namanya murid gitu kan. Kayak ada aja gitu yang ngeganjel di hatinya tentang sekolah dia gitu kan. Pasti banyak banget nih dari teman-teman di luar sana yang ngerasa kayak gitu juga sama sekolahnya sendiri kan. Oh, paling kalau misalkan fasilitas yang harus diperbaiki lagi tuh TV di kelas sih. Kayak misalkan kan itu kan TV kayaknya tuh udah lama banget kan. Oh iya betul. Kadang ada yang bisa digunain, kadang ada yang enggak. Jadi kita kalau misalkan guru atau apa yang mau share screen buat dari proyektor atau apa susah. Jadi kita entah kita yang tadinya mau belajar dari TV, screen layar gitu. Jadi kita harus nyatet lagi, harus didikte lagi kan, kayak kurang aja gitu. Oke. Ada TV tapi nggak bisa nyalain kan. Intinya biar pembelajarannya nggak boring banget lah Benar, gitu ya. benar banget. Karena ya balik lagi yang ke awal kita omongin, fasilitas sekolah harus dijaga kan Benar, gitu. harus Kalau dirawat. kalau ada kenapa nggak dirawat gitu. Kan itu bisa kayak ya jadi apa ya, di pembelajaran di ruang kelas kan jadi nggak cuma nyatet, dikte kayak gitu doang kan. Bisa juga kan nanti para guru-guru juga kasih kita kayak gambaran gitu kan dari bener banget. materi yang mau Bener banget. dibahas Entah kayak gitu. misalnya dari video, contoh gambar gitu kan. Nah betul itu emang meski banget sih ya gitu kan, karena ya apalagi anak-anak zaman sekarang gitu kan udah yang sukanya sama yang gambar ya daripada sama
cuma dari omongan gitu kan. Kadang kan memang kayak gitu ya anak-anak. Iya, Mungkin karena terbawa zaman juga ya, zaman udah serba digital gitu pembelajaran, mungkin mereka juga mau yang lebih berkembang lagi metodenya kan. Iya ya bener sih. Tapi dari overall dari semua pembelajaran yang kita terima nih ya, apalagi saya yang saya terima selama 3 tahun di SMK Karyaguna 2 udah lumayan bagus sih. Kayak dari guru-gurunya kan banyak yang beragam gitu cara mengajarnya, mulai dari cara dia menyampaikan materi dan segala macam gitu kan. Kesulitan di OSIS tuh apa ya sih, Kak? Sebenarnya nggak sulit. Mungkin karena kita sama-sama masih belajar ya. Sama-sama masih belajar, perlu ilmu lagi gitu. Dan kita juga belum cukup ilmu. Jadi kita mungkin merasa agak berat gitu kan. Kayak ya mungkin ya beratnya cuma di bagian manajemen waktunya sih. Manajemen waktu ya. Apalagi yang nanti jadi pengurus gitu kan. Itu manajemen waktunya susah banget buat dibaginya. Saya juga kayaknya ngerasain deh kayak gitu deh. Iya kan? Gimana rasanya jadi pengurus di suatu organisasi itu pasti manajemen waktunya itu harus benar-benar ketat banget. Bener. Apalagi sebagai seorang pemimpin gitu kan. Kita kan pemimpin bagi diri kita sendiri kan gitu. Kita sebagai pemimpin kita juga harus punya manajemen waktu yang pas, yang akurat gitu kan. Walaupun kadang manajemen waktu yang udah kita buat ya gak sesuai sama yang kita jalankan. Benar. Gitu kan. Ya. Kayak semua tuh kayak rencana tuh kayak cuman patokannya doang. Jadi Iya, bisa melebar bener-bener. atau enggak lebih padat lagi. Yang susahnya lagi tuh apa ya? Membangun minat siswa sih. Membangun minat siswa. Ya kita kan nggak tahu ya semua minat-minat terus aspirasi para siswa yang lain gimana kan. Kadang kita cuma mendengar dari beberapa siswa aja perwakilan gitu kan. Ya bener. Nanti kita diskusikan gitu. Itu lumayan susah sih, berat juga karena jadi OSIS tuh emang beratnya menampung aspirasi para siswa. Beratnya itu. Kayak terus juga apalagi kayak aspirasinya mau kita jalanin tapi dari sekolahnya belum tentu bisa ACC gitu. Iya betul. Yang perlu mereka tahu tuh sebenarnya membuat proposal terus buat ngejalanin acaranya itu nggak mudah. Karena ada tahap-tahapnya kan, ada tahap-tahapnya mulai dari diskusi sama pembina kita, terus dilanjut sama diskusi pihak kesiswaan yang dimana OSIS di bawah naungan kesiswaan gitu kan, nggak bisa bergerak sembarangan gitu. Jadi tahap-tahapan itu yang mungkin agak sulitnya sih. Terus menyesuaikan sama situasi di sekolah kita kayak gitu. Kayaknya sih itu aja sih. Udah itu aja ya, udah itu aja, nggak usah ditanya-tanya lagi. Takut nanti malah jadi ke kanan ke kiri gitu kan. Udah out of topic banget kita nih. Oke, dari pembahasan kita tadi gitu kan, ini udah Q&A-nya nggak masuk ya gitu kan. Dari pembahasan kita kan, jadi kesimpulannya ini fasilitas udah mulai berkembang gitu kan. Jangan sampai fasilitas-fasilitas yang ada nanti lupa dirawat gitu kan, lupa dijaga karena adanya fasilitas-fasilitas baru kan. Nah, pesannya dong, kasih pesannya buat siswa Karyaguna biar bisa menjaga fasilitas sekolah tuh gimana sih? Mungkin pesan buat siswa-siswi SMK Karyaguna 2 tuh untuk jaga fasilitas sekolah paling tuh ya menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Terus kalau misalkan jangan terlalu maksa buat kayak misalkan ada kerusakan nih, bukan kerusakan sih kayak gangguan. Nah, mereka coba dengan pengetahuan yang minim, dia malah coba sendiri. Nah, itu malah bikin tambah rusak ya kan. Iya benar-benar, intinya jangan so tahu ya. Nah, benar. Jangan so tahu. Intinya jangan so tahu. Kasarnya sih jangan so tahu. Kayak gitu ya, kasarnya jangan so tahu. Malah kan fasilitas yang ada yang tadinya kita masih bisa dipakai, cuman gangguan doang karena kecerobohan diri sendiri mereka. Kesotauannya dia itu malah bener-bener rusak gitu kan. Iya, jadi yang tadinya harus bisa dipakai jadi terbengkalai udah gitu di gudang gitu kan. Jadi sayang juga kan, daripada kita ngerusak fasilitas yang ada, mending kita jaga gitu kan. Apalagi kayak kan sekolah juga punya visi misi pasti kan gitu kan. Jadi sebagai siswa kita juga bisa berkontribusi nih buat ngikutin atau berkontribusi dalam membantu sekolah untuk mencapai visi dan misinya. Apalagi sekolah pasti mau lah murid-muridnya berkembang gitu. Bener kan banget. punya pengetahuan yang lebih, fasilitas sekolah yang lebih banyak, pasti sekolah mau gitu. Tapi balik lagi ke siswa-siswinya ya, kayak mau nggak nih diajak berkontribusi gitu, berkolaborasi, berkembang gitu. Iya, berkembang bersama. Intinya kayak gitu kan, kayak berkembang bersama, menikmati hasilnya bersama gitu kan. Lebih enak kayak gitu kan daripada cuma merusak fasilitas yang ada gitu kan. Malah udah rusak
udah rusak nyalain sekolah apa nih bayar mahal-mahal malah Nah, rusak padahal yang rusak betul kan betul betul dia betul gitu. betul. Padahal yang rusak sendiri dari siswanya juga gitu. Karena kalau kata Gilang kesotahuannya Nah, gitu. So tahu sih gitu. emang so tau banget. Jangan so tahu ya. Bener-bener. Gitu sih ya. Bener 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 bener. Ya kan kita juga sebagai murid juga harus menghargai sih, menghargai sekolah yang udah berusaha buat ngasih kita fasilitas gitu kan. Fasilitas yang ada coba tolong disyukuri ya, dinikmati juga apa adanya. Sekolah juga pasti bakal berkembang kan Iya, sesuai pelan-pelan gitu. pelan-pelan nggak meski kayak Iya. sekolah-sekolah di luar sana yang langsung swing gitu. Soalnya kita juga ini saya juga ngiranya tuh KG2 tuh sekolah friendly banget gitu. Iya bener. Sama warga-warga gitu friendly banget. Nggak kayak sekolah-sekolah lain gitu kan. Iya bener bener. Mereka yang misalkan fasilitas kita tuh masih bisa dipakai bareng-bareng, entah dari anak-anak kecil yang mau main mau main bola di lapangan futsal. Iya bener Nah, bener gitu bener kan. bener 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 Sama banget. yang bocil-bocil masuk ke KG2 buat wifi-an doang. Wifi-an doang gitu. Emang ramah banget ya Emang SMK ramah Karya Guna banget, 2. SMK Apalagi dua gedung sekolah kita dihampit oleh lingkungan warga kan gitu. Jadi hubungan antara Sekolah warga, sama warga iya harus warga sama sekolah jadi tetap dijaga. harus tetap dijaga karena buat apa ya? Buat menjaga ini juga sih, apa sih menjaga silaturahmi kita sama warga bener gitu banget, bener kan. Karena ya tanpa warga juga kita nggak mungkin ada nih sekolahan kita kan, Ya, ya kan tanpa izin mereka. Bener banget sih, bener banget. Ya kan apalagi oh iya apalagi di gedung kita ini yang gedung B ini tempatnya lokasi podcast ini kita ada di gedung B kan gitu. Gedung baru dari Gedung sekolah baru. Karya Guna 2. Kurang apa lagi juga ya sekolah kita. Iya. Jadi kita ganti intinya ini saya bersyukur dalam hati gitu kan. Ya, gedung kita ada 2 kan. Gedung praktek sama materi beda sendiri. Beda sendiri gitu. Aduh, apalagi yang kurang ya? Bener. Jadi Semua pikiran. ruangan AC. Semua ruangan Semua AC AC. di gedung B. Gedung B. Oh iya, di gedung B. Di gedung B. Di gedung B, gedung A belum. Jadi yang praktek di sini kan jadi nyaman gitu ya, nyaman, tentram gitu, fokus buat ngelakuin prakteknya gitu, belajar materi Bener banget. barunya gitu. Emang keren banget sih ya. Jadi kadang agak bingung juga ya sama siswa-siswa. yang kurang bersyukur. Bener-bener apalagi kita ini ya maksudnya apalagi mungkin nanti ada anak-anak organisasi baru gitu ya yang mereka belum tahu terus mereka masih belajar gitu kan kadang ada aja celotehannya gitu kan tentang sekolah. Padahal mereka tuh kayak nggak tahu apa-apa tapi masih aja komen soal sekolah gitu. Iya jadi intinya kita harus banyak bersyukur gitu ya tentang fasilitas yang ada dirawat gitu dijaga. Terus kalau misalkan nggak tahu, misalkan ada suatu kendala gitu ya, udah dibicarakan sama guru-gurunya iya. gitu. Oke, kalau gitu terima kasih nih ya, Gilang. Terima kasih banget udah mau ditanya-tanya jadi makasih juga nih narasumber. atas sharing-sharingnya Kak Ayu nih. Iya bener. Kita sebagai siswa harus sama-sama sharing gitu Benar. kan, atas pengetahuan kita gitu. Jadi terima kasih buat semua rekan-rekan yang ada di sini yang sudah berkontribusi dalam podcast kita kali ini. Podcast kita berdua. Podcast kita berdua ya, obrolan kita berdua gitu kan. Untuk para pembaca atau pendengar nanti nih yang dengerin kita di sini atau yang nonton kita, jangan lupa nih boleh banget kasih idenya, terus harapan atau saran-saran buat podcast kita nih ya biar lebih baik Biar lagi. lebih maju, lebih bagus. Terus bisa juga ngasih kritik ya dari yang ini juga nggak apa-apa gitu kan. Kita malah lebih bagus tuh dikasih kritik biar kita Bisa belajar introspeksi. gitu. Iya introspeksi diri sendiri buat lebih berkembang lagi kan benar. gitu. Oke. Kalau gitu terima kasih Gilang. Makasih, ya. Kita tutup podcast hari ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Ayu.